Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana dengan NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk lab yang ke-8, Exploratory Data Analysis atau yang disingkat dengan EDA. Jadi di sini pada praktikum ini yaitu materinya adalah tentang EDA. Yang pertama, pada praktikum ini harus memilih dataset terlebih dahulu yang akan dijadikan objek analisis pada lab EDA ini. Jadi karena saya absennya yang ke-8, saya adalah topik datasetnya tentang coffee production and export. Lalu yang kedua di sini akan melakukan tahapan exploratory data analysis, yaitu EDA ini ada 5 intinya, yaitu ada persiapan dan pemahaman data. Yang kedua ada pembersihan data dari missing value dan outlier-nya. Lalu yang ketiga ada statistik deskriptif. Yang keempat ada analisis hubungan antar variabel. Dan yang kelima adalah visualisasi dan interpretasi. Sebelumnya saya sudah membuat praktikum yang ke-8 ini di lab pada hari Jumat. Jadi di sini adalah hasilnya. Saya membuka dari email yang berbeda karena takutnya kalau di email yang sama akan terjadi perubahan. Jadi ini adalah hasil dari praktikum saya yang akan saya jelaskan pada video ini. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari EDA. EDA ini adalah proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, pola, dan karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan atau pengambilan keputusan. Jadi tahapan EDA ini menjadi dasar yang penting dalam memastikan bahwa data yang akan dianalisis memiliki kualitas yang baik, relevan, serta sesuai dengan tujuan penelitian atau analisis yang dilakukan. Secara umum, EDA ini dilakukan untuk mengeksplorasi data secara sistematis, gunanya menemukan pola tersembunyi, mendeteksi nilai ekstrimnya, yaitu outlier-nya, dan mengidentifikasi data yang hilang, yaitu missing value-nya. Di sini dapat kita lihat, yang pertama ada tahapan EDA itu yaitu adalah persiapan data terlebih dahulu pada data coffee yang telah ditentukan sesuai absen saya. Jadi di sini yang pertama kita harus mengimport terlebih dahulu. Ini ada 4 library-nya. Jadi ada import pandas, import numpy, matplotlib, dan pilot ini, dan seaborn. Kalau library pandas ini gunanya yaitu untuk mengolah dan menganalisis data tabel. Jadi ini nih untuk membaca data dalam bentuk CSV, terus melihat datanya ataupun mengubah datanya. Gunanya library pandas. Lalu di sini yang kedua ada numpy. Numpy ini adalah library yang digunakan untuk perhitungan numerik atau manipulasi array. Lalu di yang ketiga ada matplotlib.pilot ini yaitu untuk membuat grafik atau visualisasi data. Dan yang terakhir library-nya ada seaborn, yaitu adalah untuk membuat visualisasi data yang lebih menarik dan mudah, yaitu menggunakan berbasis matplotlib ini. Jadi yang pertama membaca datasetnya terlebih dahulu, dataset coffee-nya. Lalu lihat 5 data pada baris pertama, yaitu menggunakan fungsi dfhead ini. Lalu kemudian mengukur datasetnya, yaitu menggunakan kalau jumlah baris itu dfseps. Lalu ini jumlah baris dan kolom ya, dimulai dari 1, terus dfseps untuk kolomnya dimulai dari 1. Ini jumlah baris maksud saya, dfseps dimulai dari 0. Kalau jumlah kolom, dfseps ini dimulai dari 1. Terus kalau untuk informasi
tentang dataset, yaitu dengan perintah fungsinya yaitu dfinfo, dan di sini untuk melihat data tiap kolom yaitu dftypes. Jadi ini adalah hasil outputnya, yaitu 5 baris pertama pada data coffee ini. Ini menampilkan bahwa dataset ini 5 baris pertama ya, ini 5 baris pertama, yaitu berisi informasi produksi dan penilaian kopi dari berbagai negara, seperti di sini kan ada Brazil ya, Ethiopia, terus ya ini ada ini juga United States dengan atribut, ada lokasinya, lokasi yang dapat kita lihat, ada spesies kopinya juga, metode pengolahan, serta skor kualitasnya bagaimana. Lalu selanjutnya di sini ada ukuran dataset. Jadi pada data coffee ini terdapat jumlah barisnya yaitu ada 989 dan jumlah kolomnya ada sebanyak 23. Lalu di sini adalah informasi datasetnya. Ini adalah total kolomnya itu kan 23. Apa saja kolomnya? Yaitu yang ini dari location country ini dapat kita lihat sampai data color. Ini adalah data type-nya. Jadi untuk data yang berisi float ini ada sebanyak 11 kolom. Kalau integer yaitu ada sebanyak 5 kolom, dan yang objek ada sebanyak 7 kolom. Di sini selanjutnya ada tipe data kolomnya, yaitu ini sama saja ya, ini isinya dari tipe data kolom. Yang membedakan kalau kuantitatif itu adalah integer dan float, sedangkan objek ini adalah kualitatif. Lalu untuk yang kedua yaitu pembersihan data, yaitu missing value dan outlier-nya. Jadi di sini yang pastinya kita harus baca datasetnya terlebih dahulu, yaitu sama seperti yang di atas tadi. Ini perintah kode fungsinya, perintah untuk membaca dataset maksudnya, yaitu df sama dengan pd read CSV, karena ini adalah file CSV. Untuk penanganan missing value-nya yaitu memakai df is null ini .sum. Ini adalah untuk menghitung jumlah nilai kosong dari setiap kolom pada dataset. Kemudian di sini menyalin datasetnya agar aman, dan di sini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk menangani missing value-nya. Lanjut ke outlier-nya. Jadi ini adalah perintahnya. Di sini untuk yang outlier yaitu menggunakan ini ya, rumusnya juga ada IQR sama dengan Q3 min Q1, yaitu untuk menghitung nilai kuartil dan rentang antar kuartil yaitu IQR-nya sebagai dasar mencari batas outlier-nya. Lalu ditangani outlier-nya dan ada visualisasi box plot. Ini dia visualisasi box plotnya. Setelah datanya itu ditangani dari missing value dan outlier-nya, maka data itu disimpan data hasil pembersihannya dengan nama coffee clean .csv ya, artinya kalau data ini sudah bersih dari missing value dan outlier. Lalu di sini ada outputnya, dapat kita lihat, yaitu ada missing value per kolom, yaitu di sini yang missing value-nya ada location.region, itu ada sebanyak 36. Lalu ada data type variety, yaitu ada sebanyak 125. Data type processing method ini ada 62. Oh iya, di sini ada data owner-nya.
sebanyak 5. Terus dan yang terakhir data colornya ada 47. Jadi missing value ini ditangani. Jadi untuk kalau yang median itu menggunakan kalau data numerik itu menggunakan median, kalau data kategori yaitu data kualitatifnya yaitu menggunakan modus. Setelah penanganan missing value maka hasilnya seperti ini. Ini jadi bersih seperti ini ya. Hasilnya menjadi kalau proses ini yaitu adalah heatmap ini menunjukkan tidak ada lagi sel yang kosong, menandakan bahwa semua missing value-nya telah berhasil ditangani. Selanjutnya di sini ada box plot yaitu hasil dari bahwa outlier-nya itu telah ditangani menggunakan metode IKR yaitu yang jika menunjukkan nilai ekstrimnya sudah dikoreksi berdasarkan batas bawah dan atas, maka proses ini membuat data lebih stabil tanpa menghapus baris data. Jadi box plot hasil pembersihan ini memperlihatkan bahwa sebaran datanya itu lebih rapat dan lebih simetris. Seperti ini ya hasilnya. Terus jika datanya sudah bersih, maka datanya disimpan dengan nama coffeeclean.csv. Oke. Ini adalah 5 contoh baris pertama dari data yang telah bersih. Seperti ini. Lalu yang ketiga ada statistik deskriptif. Pada tujuan langkah ini yaitu untuk memahami karakteristik data secara umum seperti sebaran nilai, rata-rata, serta kecenderungan data numerik dan kategorikal pada dataset copy. Jadi ini adalah statistik deskriptif ini, yaitu yang pastinya membaca datasetnya terlebih dahulu. Lalu ini adalah untuk fungsi yang digunakan untuk fungsi yang digunakan untuk statistik deskriptif numeriknya. Lalu yang ketiga ini ada statistik deskriptif kategorikalnya, yaitu menggunakan perintah seperti ini dan functionnya. Dan yang terakhir adalah visualisasi distribusi data numeriknya. Jadi di sini yaitu distribusi data numeriknya ini menggunakan untuk membuat histogram, yaitu melihat pola sebaran tiap variabel numerik seperti aroma, actability, dan total score-nya. Nah ini dia hasilnya. Ini adalah output dari statistik deskriptif numeriknya. Ini ada con, mean, STD, dan min-nya. Jadi kalau yang ini artinya tuh skor aroma, flavor, acidity, body, dan balance itu rata-rata sekitar 7,5, yaitu artinya kualitas kopi memang cenderung baik. Ini ya rata-rata emang 7,5. Terus kalau data scores ini totalnya berkisar dari 77 sampai mana ya? Jadi ini menandakan nilai keseluruhan kopinya stabil. Jadi setelah itu ada kolom uniformity dan sweetness, yaitu di sini sweetness. Sebentar. Uniformity ini dia sweetness. Ini berkisar 10-an ya ini untuk semua data. Jadi artinya itu semua sampelnya itu seragam dan manis. Lalu ada nilai ketinggian yaitu dari 0
di bagian sini minimal maksimal ini sampai 2.500-an meter ini nih, menunjukkan bahwa beragam asal geografisnya. Lalu ini ada ini tadi itu ada statistik deskriptif kategorikal, yaitu yang menunjukkan bahwa negara terbanyak yaitu adalah dari ini Meksiko ya. Dapat kita lihat Meksiko yang paling banyak karena negara terbanyak. Iya. Sedangkan kalau spesies yang dominan, spesies ini itu adalah Arabica, yaitu 961 data. Dan di sini ada varietas populernya juga, yaitu adalah Caturra dengan metode pengolahan paling umum wasset atau wet. Warna biji kopi juga ini paling sering adalah green nih data colornya, yaitu 728. Dan ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa pola sebaran data menarik. Jadi sebagian besar skor ini membentuk bentuk yang simetris, yaitu mendekati normal. Nah, kalau produksi seperti number, nah ini ya, number of bags and bag weight agak condong ke kiri. Lalu ini ada uniform and sweetness, ini hanya muncul di satu nilai yang menandakan bahwa datanya tidak konsisten. Yang ini ya, uniformity dan sweetness ini. Lalu selanjutnya yaitu analisis hubungan antar variabel, yaitu di sini dilakukan untuk melihat hubungan atau keterkaitan antar variabel numerik dalam dataset. Jadi tujuannya untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kualitas kopi, total score-nya. Seperti itu. Ini adalah hasil outputnya, yaitu di sini ada heatmap korelasi antar variabel numerik. Jadi heatmap ini menunjukkan bahwa hubungan positif antara aroma. Nah ini karena flavor juga antara aroma, flavor ya. Terus ada aftertaste itu jadi maaf salah. Ada lagi activity dan ada juga body ini terhadap total skornya itu nilainya ya lebih dari 7. Ini kan lebih dari 7 semua. Kalau yang body, ini yang body tidak ya. Lalu korelasi yang paling tinggi itu ada pada mana ya? Sebentar. Korelasi yang paling tinggi itu ada pada flavor dan aftertaste. Di sini, ini karena ini hasil pada bagian nah ini data skor totalnya yaitu ini yang paling tinggi flavor dan aftertaste ini, yaitu jadi keduanya ini paling mempengaruhi nilai total. Lalu ada variabel dan ketinggian dan produksi punya korelasi yang sangat rendah.
ketinggian. Produksi ya. Data score moisture ya, jadi ini intinya itu ini adalah hasil heatmap korelasi antar variabel numeriknya. Jadi lalu selanjutnya ada pair plot, hubungan antar skor sensor kopi. Di sini titik-titik yang membentuk pola ini banyak banget titik-titiknya, naik searah, yaitu linearnya itu positif. Jadi semakin tinggi ada aroma, nah ini semakin tinggi ada aroma, dan yang bagian sini adalah flavor dan acidity serta body, dan ini semua ini jadi semakin tinggi juga pula total skornya. Jadi yang paling tinggi di sini adalah data skor aroma kopinya ya. Jadi distribusi di diagonal ini menunjukkan sebagian besar nilai sensor itu berkumpul di sekitar skor 7 sampai 8. Ini rata-rata, menandakan penilaian yang relatif stabil. Lalu selanjutnya ada hubungan antara aroma dan total skor. Jadi pola titik-titik ini membentuk garis naik. Semakin tinggi skor aromanya, semakin tinggi juga total skornya. Maka artinya aroma ini adalah yang menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas kopi. Dan di sini ada hubungan antara acidity dan total skornya, yaitu jadi sama seperti pola yang serupa. Ini menunjukkan bahwa hubungan positif yang kuat, yaitu kopi dengan tingkat keasaman acidity yang lebih baik cenderung mendapat skor yang tinggi. Dan yang terakhir ada visualisasi dan interpretasi, yaitu di tahapan ini dilakukan untuk menyajikan hasil eksplorasi data secara visual agar lebih mudah memahami pola, perbandingan, dan karakteristik utama pada dataset kopi. Di sini ada hasil outputnya, yaitu rata-rata skor total kopi per negara dalam top 10. Jadi pada grafik batang ini menunjukkan bahwa rata-rata skor total dari 10 negara teratas ya. Jadi semua batang ini terlihat hampir sama tinggi, walaupun ya ini ada perbedaan dikit, tetapi dikit banget. Bahkan sepertinya sama semua. Ini menandakan bahwa perbedaan skor antar negara ini sangat kecil. Jadi rata-rata ini berkisar antar 82 sampai 84 poin. Artinya kualitas kopi dari berbagai negara relatif seragam tanpa perbedaan signifikan dalam nilai total. Ya, jadi hal ini bisa terjadi karena penilaian menggunakan standar cupping internasional yang cukup konsisten. Lalu di sini ada distribusi metode pemrosesan kopinya, yaitu pada grafik ini menunjukkan bahwa di sini ada jumlah sampel per metode pengolahannya. Ini metode pemrosesannya terlihat bahwa ini pada bagian wet atau wet ini yang paling banyak digunakan dibandingkan metode yang lain. Ini menandakan bahwa mayoritas kopi dalam dataset diproses secara batch. Jadi metode ini dianggap menghasilkan rasa yang lebih bersih dan konsisten. Lalu yang terakhir ada perbandingan skor total berdasarkan spesies kopi. Jadi pada box plot ini memperlihatkan kita bahwa spesies yang bagian Arabica ini memiliki skor total lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan yang Robusta.
karena rentang skor Arabica ini lebih sempit, menunjukkan kualitas yang konsisten, sedangkan Robusta jika muncul memiliki sebaran lebih lebar dan skor lebih rendah. Ini sesuai dengan fakta Arabica yang umumnya dianggap memiliki cita rasa yang lebih halus dan kompleks. Mungkin cukup sekian untuk video penjelasan saya tentang EDA ini. Jadi intinya kita harus mempersiapkan datanya terlebih dahulu, kita bersihkan dari missing value dan outlier, lalu data yang bersih kita download, lalu setelah itu maka dapat dilakukan statistik deskriptif, ada juga analisis hubungan antar variabel, dan yang terakhir adalah visualisasi dan interpretasi datanya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.